Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara solusi merawat tanaman pete agar waktu pembungaan bunga dan buah tidak banyak yang rontok, agar berbuah lebat seperti ini. Cara saya yang pernah saya coba merawatnya hanya memberikan pupuk racikan seperti ini, paduan beberapa bahan ya teman-teman. Lalu caranya dikocorkan ke bagian akar sekelilingnya setiap 10 hari sekali pengocorannya ya teman-teman. Bunga dan buah pete lengket, tidak banyak yang rontok, jadi buah lebat seperti ini. Oke, agar tidak penasaran menggunakan bahan apa saja yang saya akan gunakan, mari simak videonya sampai selesai. Berikut cara dan langkah-langkahnya. Oke teman-teman, video sebelumnya dari bahan ini saya sudah sampaikan, tapi kegunaan dari racikan dengan bahan ini bisa digunakan untuk mengatasi tanaman pete agar bunga dan buah tidak banyak yang rontok lengket ya teman-teman. Biji buah kemiri yang digunakan ya teman-teman sekitar 7 biji. Lalu di sini saya akan proses terlebih dahulu dari bahan ini seperti biasa menggunakan jublek gelompang batu ya teman-teman kalau di tempat saya. Jadi sebelum menyampurkan dengan bahan-bahan yang lain, proses terlebih dahulu dari ketujuh biji buah kemiri ini ya teman-teman dengan cara dihaluskan, ditumbuk. Cara manual yang saya gunakan menggunakan jublek seperti ini. Dan untuk cara menghaluskannya bebas, cara masing-masing ya teman-teman yang digunakannya boleh menggunakan cara apa saja, yang penting hasilnya sama halus ya teman-teman. Dari racikan pupuk ini selain bagus untuk semua jenis tanaman untuk melebatkan, juga sangat baik untuk diterapkan ke tanaman pete, mengatasi tanaman pete agar bunga dan buah tidak banyak yang rontok ya teman-teman, berjatuhan, berbuah mulus sampai panen. Dan cara menggunakan dari racikan pupuk ini sebelum masa pembuahan atau pembungaan ya teman-teman, diberikan ke tanaman pete kita agar nanti waktu pembungaan bunganya itu lengket, tidak banyak yang rontok ya teman-teman. Jangan sudah berbunga dikasih pupuk ini ya teman-teman, bukannya malah berbuah lebat, malah rontok ya teman-teman hasilnya jika sudah berbunga dikasih pupuk ini. Jadi cara menggunakannya itu sebelum masa pembungaan ya teman-teman, dengan rutin 10 hari sekali pengocorannya. Cara pembuatan dari racikan pupuk ini berskala kecil, berukuran 1 liter ya teman-teman yang saya akan racik. Jangan khawatir walaupun racikannya banyaknya 1 liter, nantinya kalau sudah selesai langkah-langkah dilakukan sudah jadi pupuk ya teman-teman, siap digunakan, bisa disandingkan dengan air biasa, air bersih lagi berukuran 15 liter. 1 liter banding 15 liter ya teman-teman, akan lebih banyak nantinya kalau sudah selesai jadi pupuk. Oke, kalau sudah selesai seperti ini ya teman-teman, kita lanjut ke tahap berikutnya. Di sini saya akan tetap menggunakan MSG atau yang sering disebut micin, merek Sasa yang digunakan. Boleh menggunakan merek apa saja seperti Ajinomoto, Miwon, Sasa boleh. Yang penting berjenis MSG saja yang digunakan, berukuran 30 gram ya teman-teman, bungkus kecil seperti ini. Murah meriah, harganya 2.000 perak rupiah. Tidak perlu menggunakan pupuk mahal-mahal untuk merawat tanaman pete kita agar bunga dan buah tidak banyak yang rontok, mulus sampai panen. Bisa menggunakan cara seperti ini ya teman-teman. Bahan murah meriah tapi hasilnya sangat luar biasa sekali. Mampu menutupi, memberikan nutrisi yang cukup kepada tanaman kita, yaitu terutama tanaman pete. Berbuah lebat, bunga dan buah tidak banyak yang rontok setelah menggunakan racikan pupuk ini. Seperti biasa ya teman-teman, kalau sudah selesai bahan-bahan dimasukkan seperti ini, usahakan dilarutkan atau diaduk terlebih dahulu agar semua bahan tercampur merata menjadi satu. 1 liter air biasa, 7 biji buah kemiri yang sudah ditumbuk, dan MSG berukuran 30 gram.
Ini bahan berikutnya ya teman-teman yang saya akan gunakan, 1 butir telur ayam. Bebas mau menggunakan telur ayam sayur atau telur ayam kampung ya teman-teman. Sumber vitamin, kalium, nutrisinya sangat dibutuhkan, memberikan nutrisi yang cukup kepada tanaman pete kita sehingga tidak banyak yang rontok ya teman-teman. Sumber vitamin dan kalium yang dibutuhkan dari 1 butir telur ayam ini. Sebelum menjadikan satu dengan bahan-bahan yang sudah teracik ya teman-teman dengan 1 liter air, jadi hancurkan terlebih dahulu dari 1 butir telur ayam ini menggunakan wadah terpisah agar lebih bagus tercampur merata menjadi satu nantinya ya teman-teman, kalau dihancurkan terlebih dahulu seperti ini. Oke, sebelum saya melanjutkan ke tahap berikut, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing membuat pupuk, meracik pupuk dan pertanian. Silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Jika mau mengikuti dengan cara saya silakan, tidak juga tidak apa-apa. Hanya berbagi pengalaman saja merawat tanaman pete agar bunga dan buah tidak banyak yang rontok. Dikarenakan tahapnya akan difermentasikan terlebih dahulu sebelum digunakan ya teman-teman. Jadi saya akan menambahkan satu bahan lagi campurannya yang terakhir ya teman-teman, untuk menopang bahan-bahan campurannya ini agar lebih bagus, lebih kuat lagi. Dan bahan yang saya akan gunakan ini adalah M4 ya teman-teman, M4 pertanian. Awas jangan sampai salah dan keliru menggunakan M4. M4 itu ada 2, untuk pertanian juga untuk perikanan. Ini adalah biang pupuk fermentasi berbentuk cairan ya teman-teman, jutaan bakteri yang ditidurkan dan kita wajib untuk membangunkannya nanti ya teman-teman. Dan banyaknya yang digunakan jangan banyak-banyak, cukup menggunakan 1 tutup botolnya saja seperti ini. Dikarenakan cara pembuatannya itu skala kecil berukuran 1 liter ya teman-teman, jadi cukup menggunakan 1 tutup botolnya saja. Lalu untuk langkah yang terakhir untuk membangunkan bakteri dari dormannya, boleh menggunakan cara masing-masing ya teman-teman. Jika ada menggunakan molase atau tetes tebu, dan jika tidak ada boleh menggunakan cara yang lain seperti saya ini menggunakan gula aren atau gula merah. Dikarenakan saya juga bahan seperti molase tetes tebu tidak ada ya teman-teman, jadi cara saya menggunakan gula merah seperti ini. Jangan banyak-banyak, 1/4 gandu saja yang digunakan. Diiris kecil-kecil terlebih dahulu seperti ini agar mempermudah waktu menyampurkannya nanti ya teman-teman, lebih cepat tercampur merata menjadi satu dengan paduan beberapa bahan yang lainnya. Oke teman-teman, kalau sudah selesai semua bahan dijadikan satu seperti ini, fermentasikan terlebih dahulu selama 20 hari atau 2 minggu ya teman-teman. Untuk cara memfermentasikannya itu simpan di tempat yang sejuk dan menggunakan wadah yang ada tutupnya seperti ember atau botol air mineral bekas ya teman-teman. Dan di sini cara saya untuk cara memfermentasikannya itu menggunakan botol air mineral bekas ya teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman, botol air mineral bekas. Lalu dimasukkan dan disimpan di tempat yang teduh selama tahap fermentasi 20 hari atau 2 minggu ya teman-teman. Kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi, bisa langsung digunakan disandingkan dengan air berukuran 15 liter dari 1 liter racikan pupuk ini. Harus dengan rutin cara menggunakannya ya teman-teman, 10 hari sekali pengocoran ke bagian akar sekelilingnya, dan usahakan cara memupukannya itu di pagi hari saja ya teman-teman, sebelum jam 9. Oke, sekian penyampaian dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.